gue sempat berpikir ini kayaknya esok hari ini ada sesuatu yang konyol akan terjadi. Pasti. Itu 3, 2, 1. Hai, kembali lagi bersama podcast ketika itu. Oke, mungkin di video-video sebelumnya, puisi dan podcast, aku cuma pakai foto sama audio. Tapi di podcast kali ini, aku mau pakai video nih, dan via Zoom bareng teman-teman aku. Ini ada 3 teman aku, mereka bertiga ini dulunya satu sekolah sama aku. Lalu, yang pertama Esra. Oke, Esra ini dia lagi merantau dari Ambon ke Papua. Oke, Esra boleh kenalin dulu namanya, lalu kabarnya gimana Esra? Halo, nama aku Isra Hai Fitrota. Esra. Aku mahasiswa sekarang dan bersekolah di Universitas Papua di Oh, Manokwari. oke. Oke, selanjutnya buat Julian sama Arnold nih yang masih stay di Ambon. Lalu buat Julian dulu. Julian apa kabar nih? puji Tuhan, kabar baik. Hai guys, semua. Hai, Hai. thanks for Oke, coming here. buat Arnold gimana nih? Baik, selalu dan Wait a minute. Who are you? selalu baik. Oke, mantap. Kabarnya This is ini, funny. oke, kabarnya ini Arnold jadi mahasiswa baru nih di salah satu fakultas di Ambon. Ya, selamat bro. Lalu, by the way, Terima kasih. oke, oke, sip. Selamat bro. Oke, by the way, sebelumnya waktu dulu kita bersekolah itu kita biasa pakai bahasa Ambon sehari-hari gitu. Jadi mungkin kalau ada intonasi yang tinggi atau bahasa campur gitu Ambon sama bahasa Indonesia, nanti aku translatekan aja. Kalau ada satu kata Ambon, pasti aku translatekan gitu. Mungkin kita lanjut saja ya. Kita lanjut ke pembahasan topik pada podcast kali ini. Mungkin pembahasan topik podcast ya. Aduh, Siap. kok aku bicara kayak cepet banget sih, itu kayak udah pulang. Oke. Stop it. Get some help. Nama. Apaan sih? Oke, pada podcast kali ini pembahasan topiknya itu bukan dari aku, tapi dari Julian, dari teman kita nih, gitu. Jadi mungkin Julian boleh ceritakan kisah asmaranya gitu. Dan applause dulu karena Julian ini dia udah berani banget buat menceritakan kisah asmaranya. Thanks bro, terima kasih. Oke bro. Oke. Sweet. Ya, jadi sebelum kejadiannya ketemu si dia ini, jadi gue belum kenal dia seperti apa. Gue cuma dengarnya namanya doang. By the way, sebelum gue kenal dia, gue kenal satu temannya dulu. Jadi dia baik, dia orangnya, paratnya bagus, fisiknya bagus, dan dia juga dulu teman sekelasnya Arnold. Jadi saya sangat tertarik bagaimana saya ingin kenal sama dia, saya ingin bagaimana mau berkomunikasi dengan dia sebelum itu. Jadi tapi ada teman saya yang teman saya juga, tapi dia kelas lain, dia juga menasihati saya bahwa itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia sifatnya nggak baik, karakternya nggak bagus. Karena orang yang pertama ini yang saya kenalin, belum yang semasuknya dia yang punya perasaan antara saya dengan dia. Jadi dia ini yang pertama ini dia karena pergaulannya nggak baik, jadi membawa daya tarik kepada orang lain begitu untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang ya tidak manusiawi lah dalam tanda kutip. Jadi teman-teman bisa mengerti. Jadi pergaulan bebas yang begitu berlebihan, istilah seperti itu.
Oke, saya berpikir ya udah, saya terima nasihatnya, jadi oke lah, ini untuk kebaikan saya pribadi, nanti bisa menjadi panutan buat saya supaya saya tidak menyesal di kemudian hari. Singkat cerita, gue ketemu dia itu cuma dengan nama doang dari teman gue. Kebetulan temannya ini satu daerah tempat tinggal sama gue, tapi jaraknya jauh. Dia juga satu kelas dengan temannya gue yang tertarik ini, yang kedua ini. Dia, gue dengar sama dia jaga cerita dengan orang, juga ceritain teman-teman komunitasnya tentang si dia ini yang buat tertarik ini. Dan gue mulai penasaran sama dia. Gue lihat seperti apa parasnya, seperti apa orangnya ini. Wajahnya kayak bagaimana, fisiknya kayak bagaimana, apakah karakternya itu baik atau tidak. Dan itu yang saya pertanyakan. Dan kemudian saya melihat dia waktu saat itu, pada saat itu tidak sengaja ada seorang memanggil namanya, dan maaf saya nggak bisa sebut namanya, jadi pribadi saya gitu. Jadi saya lihat, oh ternyata si dia ya begitu. Oh lumayan juga ya dia, Oh, lumayan oke. juga, bagus. Oke. Ini kan lu kan udah kenal dia kan, lu udah tahu namanya gitu. Tapi lu pernah nggak sapa menyapa dia gitu? Dan lu bilang, oh gue Julian gitu. Pernah nggak? Atau gini aja, lu pernah nembak dia nggak? Oke. Actually, pernah. Pernah. Lalu Saya pernah melakukan hal itu. tanggapan dia gimana? Ceritanya gini, gue tanya dia, biasanya pada zaman itu kan teknologi semakin lebih canggih nih pada saat itu, dan gue melakukan hal dengan cara tipe orang-orang zaman dulu. Biasanya teman-teman zaman sekarang, Itu kayak zaman sekarang itu mereka hanya lewat message atau pesan, baik lewat WhatsApp, lewat Messenger, atau dengan media sosial yang lain. Jadi kerjasama antara teman yang kenal dia, jadi untuk meminta komunikasinya, untuk meminta sarannya atau segala macam hal dalam konteks ini yang menjadi teman yang baik. Gue melakukan cara yang sangat dulu sekali, sangat kuno sekali, bahkan di mata teman-teman gue itu basi, itu kuno, gak level. Bahkan anak-anak alay saja tidak mau melakukannya, itu kayak gimana ya, kayak makanan basi gitu, nggak mau makan lagi, lebih baik dikasih aja. Oke. Gitu. Itu tindakan kayak gimana? Tindakannya kayak gini, teman-teman tahu kayak suratan, tahu kan, surat-suratan, tahu Oke. gitu, kayak gitu, tapi caranya beda. Gue nggak kasih ke dia, gue minta tolong temannya dia. Jadi lewat perantara gitu, perantara. Oh iya, temannya dia sebagai jembatannya ini, jembatan hubungan ini. Dan gue minta tolongnya begini, bro, dia perempuan, jadi gue panggil aja sis. Gue nggak bisa sebut namanya. Sis, tolong dong, saya tertarik sama dia ini, maksudnya saya ini mau kenal sama dia, mau ada rasa dengan dia. Jadi saya minta tolong, bro, sis minta tolong gini, rencananya gini, kamu taruh surat ini sudah dibungkus ini di dalam tasnya dia, dalam tasnya dia, begitu, di dalam tasnya dia. Oke. Nah, by the way, suratnya seperti gue nggak bisa bilang kata-kata karena itu sudah beberapa tahun yang lalu, gue udah lupa. Tapi isi suratnya itu rencananya gue nggak
tulis namanya sih, gue nggak mau tulis namanya, tapi karena ya lebih baik gue tulis namanya aja, tapi inisial doang. Kebetulan dia udah tahu gue, karena dia udah dengar gue ini siapa, ini gue, karena gue pernah kenalan sama dia, tapi temannya kayak ngeganggu gitu, teman kelas saya yang ngeganggu gitu, makanya jadi dia sampai kenal aku gitu kayak gimana. Oh, kamu orangnya gini, oh Julian orangnya gini, oh gitu ya. Jadi setelah gue sudah minta tolong teman gue untuk kasih masuk surat, sudah aman, selesai nih. Gue sempat berpikir ini kayaknya esok hari ini ada sesuatu yang konyol akan terjadi, pasti. Jadi udah tahu nih pasti, dan itu sampai membuat gue berpikir keras gitu. Ini akan terjadi seperti apa gitu. Apakah gue akan digesperin atau gue akan dipermalukan satu sekolah gitu. Aduh. Nah pas malamnya itu nggak bisa tidur soal hal itu, nggak bisa tidur, serius nggak bisa tidur. Oke, tunggu. Tapi kan kamu kan udah kirim surat nih sama dia, perantaranya teman gitu kan? Menurut kamu atau harapan kamu itu dia balasnya gimana? Yang pasti semua orang mengharapkan, kalau menurut saya pasti dia menerima tawaran saya begitu, atau menerima Percaya diri ya. hal yang saya berikan bagi dia begitu. Ya siapa juga yang tidak mau ditolak gitu. Pasti ditolak, ada yang sakit, ada yang bunuh diri ya segala macam. Padahal cuma masalah ditolak. Nah Tapi pada itu- saat itu Kenapa ya? bagaimana? Dia gitu, mau bunuh diri. Kalau misalnya tidak waktu ditolak, Tidak diterima gitu. Iya. ya tidak diterima mau bunuh diri. Gitu. Atau Ah, mana? kalau bunuh diri tidak boleh lah, itu dilarang. Dilarang. Kita sudah maksudnya jangan. Kita sudah percaya, sudah yakin sama Tuhan Yesus gitu, Bang. Masa mau bunuh diri? Padahal cuma masalah sepele, ya kan? Ya, Gitu kan? Menyebalkan, sak. Tunggu gini. Gitu lah. Ya, Jawab ya atau tidak. Dia terima atau tolak? Oke. sebenarnya Iya atau tidak? dia Tunggu. Ya atau tidak? Tunggu. Ya atau tidak? Ya atau tidak? ya atau tidak. Mau tahu banget apa mau tahu aja nih? Waduh. Mau tahu banget apa mau tahu aja nih? Tutup. Come on, man. Hang on. Antara iya dan tidak, sudah pasti dia jawab Ya. tidak. Oke. Tidak. Dia jawab tidak, tapi ada tapinya. Oh, tapi dia tidak bilang dalam isi suratnya tidak. Jadi dia bilang tidak. Tapi ada tapinya. Nah, tapinya seperti apa? Kejadiannya begini. Pas saya masuk sekolah itu udah terlambat gitu, Jadi masuknya udah mulai jam 1, saya masuk jam 1 lewat itu, kira-kira jam 1 lewat ya kira-kira lewat 5 lah begitu lah. Saya masuk terlambat sekali. Nah, pas saya masuk itu satu sekolah tahu. Serius, satu sekolah tahu, semuanya tahu, lapis guru, kepala sekolah semuanya tahu. Waktu kamu itu heboh sih. Gila heboh sekali. Gila itu. Iya itu, padahal ternyata yang kasih tahu itu dia sendiri. Yang dia kasih tahu dia sendiri. Dia kasih tahu buat temannya kasih tahu buat temannya lagi, temannya kasih tahu buat temannya lagi.
dan akhirnya didengar oleh setiap guru. Bahkan kepala sekolah pun tahu. Ya begitu sih, tapi intinya satu sekolah tahu, bahkan kepala sekolah juga tahu, tapi beliau nggak ambil pusing gitu. Beliau itu anggap masalah itu biasa. Di usia-usia begitu ya memang harus terjadi. Karena pada saat itu masa pertumbuhan untuk menuju kedewasaan. Menghinanya begini. Kalau misalnya pakai bahasa Indonesia aja ya, menghinanya itu gini. Enggak. Kamu serius tanya dia gitu. Kamu serius tanya dia. Belum tentu dia terima lu, belum tentu dia terima kamu, tahu. Belum tentu. Ya aja bagus itu kamu aja begini. Emang gua bodo amat. Bodo amat. Gua kasihan waktu itu sama dia, bro. Oh iya. Serius, Arno juga serius teman gua nih. Dia juga Kasihan akhirnya- banget, sumpah. dia juga nggak tahu kalau gue tanya dia. Nggak tahu sama dia, nggak tahu. Dan selain itu bukan saja yang hina, ada juga yang sampai kaget gitu. Jadi kagetnya kayak gini, ada temannya bicara gini, serius bro, lu tanya dia gitu. Gue bilang iya, serius tanya dia. Lalu ada yang bilang begini, biasanya kalau kita tanya ini, tapi ada orang nanya balik ini, lu sukanya dia itu dari bagian mana gitu. Pasti ada pertanyaan itu. Lu suka dia di bagian yang mana? Kenapa gitu? Di bagian mana? Fisiknya, mentalnya, apa yang lain gitu. Gue nggak jawab. Oke. Gue nggak jawab. Oke, wait. Oke. Tunggu. Pas sebelum kamu, nah, itu kan pasti suratnya kan menuju ke kamu nyatakan perasaan kamu kan. Nah, sebelum kamu menyatakan perasaan kamu dan sesudah kamu menyatakan perasaan kamu itu pandangan kamu ke dia itu gimana? Dia orang baik atau gimana? Tapi wait, kayaknya aku udah tahu sih siapa dia. Dan kalau aku lihat juga dia orangnya dia cantik sih orangnya. Dia orangnya cukup cantik, Iya. tapi kalau lihat sifat memang kurang Iya, tapi baik sih. gitu sih, karena pikiran gue pada saat itu hanya utamakan dia doang. Gue gak berpikir hal yang lain. Entah dampak negatif ke, dampak positif ke, gue gak berpikir sampai di situ. Oke, tunggu. Kan kamu udah tanya dia ini kan? Kamu udah tanya dia ini kan? Dia nolak. Dia nolak, satu sekolah udah tahu karena dia bilang buat sampai kepala sekolah pun kan. Dan kita juga waktu itu juga kita pasti tahu kan. Tapi gimana nih? Pasti. Oke, wait. Tapi mungkin Gideon sama Ezra kan belum tahu nih kronologinya bagaimana. Oke. Tunggu. Gini. Setelah dia nolak, kamu masih mau dekat dia sebagai teman atau terus kejar dia atau udah menghindar gitu aja? Kamu gimana posisinya? Menghindar, menjadi teman? Jawab yang Gideon tanya ini sesuai dengan tindakan gua lakukan apa yang lu tanya yang kedua itu. Kejar dia terus. Oh, aduh. Kejar dia terus, serius. Padahal teman-teman gue sudah bilang, udahlah yuk, dia sudah tolak kamu, nggak usah lagi cari yang lain. Bro, nggak pernah menyerah gitu. Nggak menyerah, kejar terus. Pernah, tapi waktu saat kelas 1 belum, setelah kelas 2 baru. Tapi kita balik ke ceritanya dulu. Jadi gini. Oke. Pas by the way dia itu memang tolak. Dia bilang tidak. Tapi ada tapinya. Ceritanya setelah jam istirahat. Nah, teman-teman tahu sekolahnya kan? Teman-teman tahu sekolahnya kan bisa lihat kronologinya kayak gimana, TKP-nya kayak gimana, bisa tahu kan? Tempat kita dulu kan masih sewa. Masih sewa. Nah, teman-teman Gad dan Ezra pasti tahu di depan kita kelasnya itu kan ada kelas
1-2 biasanya dibilang 10-2 gitu. Di Oke. depannya itu ada ini apa namanya? Aula. Tahu kan? Oke, lu buat apa di situ? Nah, di sebelahnya itu ada tempat duduk tapi yang beton, yang Oke, buat tapi yang apa? duduk saya tapi nggak ada yang duduk, nggak ada yang di bawah gitu, yang ada di ini yang ini. Jadi di depannya jadi depannya aula samping kiri, kalau kita lihat berdiri dari depan pintu aula samping kiri ada tempat duduk di atas got itu. Tahu nggak? Iya, tahu. Itu kamu buat apa di situ? Iya, tidur. Lalu Bukannya tidur ngorok, enggak tidur ngorok, enggak. Gue tidur, gue melamun, gue pikir begini, ini dia jawab apa, terima atau enggak, terima atau tidak. Waktu itu dia belum jawab tidak, tapi gue masih tetap menunggu. Dan gue sempat berdoa bahwa Tuhan, apapun jawabannya, biarlah semuanya ada dalam kehendak-Mu. Amin. Gue berpikir begitu. Pas tiba-tiba dia datang dengan teman dekatnya. Yang laki-laki itu, yang maksudnya dalam tanda kutip, teman-teman pasti tahu ya. Desa pasti tahu. Oh, Yang dia nggak kayak laki-laki, tapi sifatnya kayak tahu. ngonjek gitu. Pasti Esol dan Gideon tahu iya. siapa. Oh, ini Iya, teman dekatnya itu. sifat. Aku kira Iya. sifat. Oke. Bisa sebut inisialnya. Jangan. Bisa sebut inisialnya nggak? Jangan. Ya, Jangan. Yang tunggu. pasti Kalau mau sebut inisialnya ya tergantung kamu, tapi itu kan privasi kamu gitu. ya lebih baik gak usah ya. Bilang bro aja ya sih. Iya. Gak apa-apa sih. Nggak usah. Apalagi sekarang kan Jadi- dia udah ada yang punya juga kan. Oh iya, betul. Yups. Tapi kita jadi, nah yang dia ini yang ngonjek ini yang itu yang biasa panggil Cin gitu. Aduh, padahal gue berpikir itu dianya itu pacarnya yang gue tanyain. Itu kayak begitu. Tunggu. Berarti kalau gini, pada waktu zaman sekolah itu kan pasti aku Estra sama Arnold juga pasti tahu kan cara dia memperlakukan kamu gimana juga kan, karena kita satu sekolah gitu kan. Nah gini, setelah dia nolak kamu gitu kan, tapi dia masih panggil Cin gitu kan, kayak bahasa cewek gitu kan, itu apakah kamu masih mengharapkan dia atau gimana sih? Kok kamu masih mengharapkan cewek yang betul udah nggak mengharapkan kamu gitu? Itu ada apa gitu? Ada apa yang sampai oh iya aku masih terus akan perjuangkan dia gitu. Kenapa? Ya banyak cewek gitu di dalam satu sekolah gitu kan, apalagi dulu sekolah kita sekolah perawat gitu kan, pasti cowok sedikit, cewek yang banyak kan. Ada apa gitu? Padahal kamu tahu sendiri kan, dia punya sifat ya kurang baik gitu kan, walaupun ya kita tahu secara fisik dia emang cantik gitu kan, dia emang badan berisi gitu kalau Bohai. wah iya bohai. Ya, seperti Ada apa? Tunggu. Gak usah ditutup-tutupi. Iya, itu ada apa? Kenapa kamu masih tetap kejar dia? Ya, makasih Gideon. Jadi hal ini gue juga sempat curhat sama Arnold juga, tapi dia juga kadang posisi Arnold juga tanggapinya ada yang serius, ada yang tidak. Jadi Arnold berpikir alasan Julian ini main-main deh, karena alasannya tuh begini. Gua masih kejar dia karena satu hal banget, ini rahasia banget, ini hal yang harus gue buka buat teman-teman semua, buat lihat Gideon, Arnold. Di waktu berjalan. Sebentar Julian, sebentar. Beta mau bertanya pasti apa perasaan sih pas saat sih betul gitu, apakah sih rasa sudah beta sih berjuang lagi sampai sini saya. Oke. Nanti
pikir kita mesti bagaimana nih? Oke, Bisa kawan. Boom, bam, bap. Nah, jawaban saya pada saat itu saya ini masih kejar teman itu. Masih Tunggu. kejar. Gini. Sebelum pakai alasan ibu penita itu kan, kamu sayang gitu. Kamu sayangin dia nggak? Iya. Oke. Iya. Itu alasan paling utama kan? Oke. Very much. Very much. More than anything. Oh my God! Wow! I love him. Oke, gini. Tapi sampai sekarang rasa sayang itu masih ada. Iya, sampai sekarang masih sayang. Mungkin Kayaknya masih ada. Iya. seperti yang Isra bilang, kayaknya masih ada. Tapi tunggu. Tapi sudah lama. Tapi kamu tahu. Tapi kamu tahu kan? Gimana Gideon? Tahu apa? Dia udah punya pacar kan? Dan pacarnya itu dulu juga satu sekolah sama kita kan? Tahu sekali. Oke, kamu masih sampai sekarang atau tidak? Secara ini intelektual enggak, tapi ada satu tindakan di mana saya ingin mencari yang lain, tiba-tiba hal itu muncul. Itu seperti hantu, benar, hantu di mimpi saya, gitu. Oke, mungkin sampai segitu dulu cerita dari Julian. Mungkin ada saran dari kita bertiga, dari Esra dulu nih. Kalau saran menurut aku sih ini, kalau misalnya masih ada jalan, masih ada peluang untuk maju. Oke, karena Esra lagi mau ibadah, jadi tinggal kita bertiga. Oke, mungkin saran dari aku, kamu lebih evaluasi diri aja sih. Maksudnya gimana ya? Kamu kalau aku jadi kamu ya, aku udah nggak akan tepati amanat dari Ibu Pendeta lagi, dan aku mau tinggalkan dia gitu. Aku nggak mau dekat dia lagi. Karena ya gimana ya? Mungkin dia udah punya pacar baru gitu kan, dan pacarnya juga pasti bisa bawa dia ke jalan yang benar gitu. Kalau menurut aku ya. Lalu kalau saran dari aku, kalau emang kalian berdua jodoh, pasti nanti pada akhirnya dipertemukan juga gitu sih. Jadi lebih kayak gimana ya, jangan terlalu dikejar gitu ya, santai aja gitu, masih banyak cewek juga kan. Oke, itu saran dari aku. Gue sekarang terima kasih buat sarannya Gat. Gue juga rasa seperti itu sih, dan sempat gue bikin komentar buat dia sama pacarnya juga, bahwa ya semoga kalian berdua, ya Tuhan Yesus memberkati kalian semua, kalian berdua, dan biarlah kalian selalu berada di jalannya Tuhan. Itu aja sih. Oke, saran gue buat mereka. Oke, sekarang dari Arnold mungkin saran, karena Arnold juga mengenal temannya kan. Saran dari saya kepada Julian untuk lebih introspeksi diri, jangan patah semangat, lebih baik lagi, kejar cita-cita dulu, jangan peduli dengan omongan orang. Banyak nanti dapat di luar sana. Itu saran dari saya. Iya juga sih. Kacamatanya dibuka. Oke, mungkin segitu saja dari podcast kali ini teman-teman. Dan kali ini aku nggak akan bilang jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tapi boleh Julian dan Arnold boleh bilang jangan lupa like, comment, dan subscribe gitu. Boleh. Jangan. Tunggu bareng-bareng. 3, 2, 1. Jangan lupa like, Julian, dan
like, comment. Gitu yang buruk ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa lo sih bilang. Jangan lupa sih bilang like, comment, and subscribe. Gitu. Ulah. Ya. Cut. Oke, 3, 2, 1. Jangan lupa Like dan subscribe, juga pencet notifikasi untuk akunnya Gideon. Oke? Oke, Tuhan Yesus berkati selalu. Bye-bye. jangan lupa subscribe. subscribe. Oke, sampai bertemu lagi di podcast ketika itu selanjutnya. Terima kasih. Oke. Bye. Bye. Tuhan Yesus berkati.